Pada video kali ini, saya akan menceritakan suatu peristiwa saat Soekarno mengerahkan jutaan rakyat Indonesia menjadi Romusha. Apa yang membuat Soekarno mengerahkan rakyatnya untuk ikut Romusha? Yuk simak penjelasannya di video ini. Sebelum teman-teman histori melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan video seputar sejarah lainnya. Pada awal pendaratan Jepang tanggal 28 Februari tahun 1942 di Banten, Rembang, dan Indramayu dengan mengalahkan militer Belanda. Kedatangan Jepang awalnya dipersilakan dengan hangat oleh penduduk Indonesia, karena mereka dianggap berhasil mengusir Belanda, penjajah yang telah lama menjarah. Belakangan, Jepang dengan embel-embel, saudara tua Indonesia, meminta bantuan penduduk Indonesia, agar menjadi tenaga sukarela untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya antara Jepang melawan Amerika Serikat dan Sekutu, yang terjadi sejak tahun 1941 hingga 1945. Menurut Suwano dalam buku Romusha Daerah Istimewa Yogyakarta, 1999, karena perang itu, Jepang butuh banyak sumber daya alam dan manusia demi kepentingan ekonomi belaka. Tokoh nasionalis, termasuk Soekarno belum menyadari akan tujuan pendudukan Jepang saat itu, sehingga Soekarno terjebak dalam tugas yang diberikan oleh Jepang, untuk merayu rakyat Indonesia agar mau ikut kerja paksa. Kita bangsa Indonesia dengan bangsa Nippon yang sama-sama bangsa Asia mesti bekerja sama. Marilah kita bekerja bersama-sama, ungkap Soekarno pada pidatonya. Selain itu, Bung Karno dalam kampanye untuk menarik rakyat menjadi Romusha, sempat mengunjungi Bayah, Banten Selatan, awal tahun 1944. Bayah adalah wilayah tempat Romusha dipekerjakan untuk membangun jaringan rel kereta api Saketi Bayah, sepanjang 150-an kilometer. Di Bayah, Bung Karno memberikan pidatonya untuk memompa semangat rakyat agar mau bekerja sukarela. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini berat bagi saudara-saudara. Oleh karena, saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi, jikalau saudara ingat akan hebatnya pengorbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Dai Nippon dan Indonesia di medan peperangan, ujarnya. Dan ingat pengorbanan Romusha biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat pekerjaan ini, tegas Bung Karno. Soekarno, dalam buku yang ditulis Cindy Adams, mengaku bahwa dia yang mengirim rakyat Indonesia untuk kerja paksa. Sesungguhnya akulah Soekarno yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya, aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian, ungkap Bung Karno. Tak hanya itu, Bung Karno juga mengakui bahwa dia yang mengampanyekan agar rakyat ikut Romusha. Aku membuat pernyataan untuk menyokong pengerahan Romusha. Aku bergambar dekat Bogor dengan topi di kepala, dan cangkul di tangan untuk menunjukkan betapa mudah dan enaknya menjadi seorang Romusha, ujarnya. Namun demikian, belakangan Bung Karno menyesali kejadian itu dengan mengatakan, mengerikan. Ini membikin hati di dalam seperti diremuk-remuk. Setiap hari, pekerja paksa harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka kurus dan lemah, tetapi tetap harus bekerja dengan berat. Sebagai informasi, para tentara Jepang mengawasinya setiap waktu. Para Romusha akan dicambuk, dipentung, dan ditembak, jika mereka melawan, berusaha melarikan diri, atau beristirahat. Belum ada catatan yang pasti berapa jumlah orang yang mati akibat Romusha. Namun, yang pasti terdapat 4 hingga 10 juta orang yang mengikuti kerja paksa Romusha. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya silakan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.